Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali saya beri tugas agar beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai ada aktivitas kita dalam 24 jam itu, Pak, tidak bernilai ibadah. Rugi sekali. Jadi misalnya kalau kita bertanya, kenapa kita makan? Ya itu gitu. Jangan. Kalau kita makan karena lapar, salah. Kenapa kita tidur? Ya karena ngantuk. Kenapa kita minum? Karena nggak begitu. Beribadah. Karena semuanya orang-orang beriman itu Allah menciptakan kita ini ingin kita disuruh beribadah. Maka jangan sampai ada aktivitas yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah. Rugi sekali, Pak, hidup yang hanya sekali ini. Umurnya panjang sampai 70 tahun tapi tidak ada nilainya hidupnya karena semua pekerjaannya tidak bernilai ibadah, sia-sia. Nah, karena nggak ngerti tugas hidup. Jadi ibadah. Tugas kita itu ibadah. Ibadah menurut ajaran Islam ialah menerapkan semua aturan Allah. Aturan Allah itu cuma dua, Pak Win. Perintah dan larangan. Tapi banyak. Perintahnya banyak terjadi. Menerapkan semua aturan Allah dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari itu apa? Makan. Ada aturan Allah nggak, Pak Win? Dalam urusan makan ada nggak aturan Allah? Ada. Dalam urusan tidur ada aturan Allah? Minum ada aturan Allah? Apa yang tidak ada aturan Allah? Masuk rumah ada aturan Allah? Keluar rumah ada aturan Allah? Masuk kamar mandi ada aturan Allah? Keluar kamar mandi ada aturan Allah? Nikah, kumpul sama istri ada semua. Aturan Allah. Ketika aturan Allah dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari itu diterapkan itu, maka seluruh pekerjaan kita bernilai ibadah, Pak Iman. Kalau tidak, misalnya kita makan, contohnya kita makan tidak baca bismillah, ini berarti aturan Allah tidak diterapkan. Makan sambil berdiri, padahal aturan Allah itu kalau kita makan disuruh duduk. Kalau kita makan kok berdiri, maka tidak bernilai ibadah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak para jamaah sholat maghrib maupun sholat isya Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam hari ini kita semua khususnya yang hadir dalam masjid ini tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohania kita, dan Allah masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan iman kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, ialah sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian perintah berikutnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertolabul ilmi, menambah pengetahuan, menambah wawasan kita agar ibadah-ibadah yang kita persembahkan kepadanya semakin sempurna, semakin baik dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, agar kajian kita malam hari ini lebih fokus dan lebih terarah, maka kita akan tulis dulu temanya. Ya. Kita akan tulis temanya.
Jadi tema kajian kita dalam hari ini pentingnya memahami tujuan hidup dan tugas hidup orang-orang beriman. Ini. Jangan sampai kita tidak paham, ya. Ini. Jadi setiap orang beriman itu wajib paham, wajib tahu apa tujuan hidup kita. Harus paham, jangan sampai tidak paham. Setelah kita paham tentang tujuan hidup kita sebagai orang beriman, selanjutnya kita juga harus paham apa tugas hidup. Jadi ada yang disebut dengan prinsip-prinsip dasar keislaman. Prinsip-prinsip dasar keislaman itu diantaranya setiap orang beriman harus ngerti, harus paham tentang tujuan hidupnya. Setiap orang beriman harus paham tentang tugas hidupnya. Setiap orang beriman harus paham tentang pedoman hidupnya. Setiap orang beriman harus paham tentang bekal hidupnya. Setiap orang beriman harus paham siapa musuhnya, siapa lawannya. Itu namanya prinsip-prinsip dasar keislaman. Ini kita sampaikan dua dulu malam ini. Mudah-mudahan nanti cukup waktunya. Kira-kira apa tujuan hidup kita ini apa? Apa Pak Sadik? Pak Iman, tujuan hidup kita ini apa? Orang beriman loh, bukan manusia, orang beriman. Karena kita ini beriman. Ini udah dapat bocoran dari dia. Tujuan hidup setiap orang beriman itu adalah mencari ridha Allah. Penting ini Pak. Ridha Allah. Bukan surga. Kepingin masuk surga kalau nggak diridhoi oleh Allah ya nggak bisa. Jadi tugas hidup setiap orang beriman itu adalah mencari ridhonya Allah. Yes, kalau kita sudah diridhoi oleh Allah itu semuanya akan gampang. Buat apa kaya tapi tidak diridhoi oleh Allah? Buat apa pangkatnya tinggi tidak diridhoi oleh Allah? Buat apa ganteng? Buat apa cantik? Ya. Buat apa pinter? Buat apa punya pangkat dan kedudukan tinggi? Kalau semuanya tidak diridhoi oleh Allah, tidak ada guna-gunanya, Pak. Buat apa punya istri, buat apa punya suami, buat apa punya apa saja. Kalau sudah tidak diridhoi Allah, tidak ada guna-gunanya. Maka kita itu harus fokus. Jadi tujuan hidup setiap orang-orang beriman itu adalah ridho Allah. Makanya kalau kita ibadah itu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Apa saya enggak lillahi ta'ala? Nawaitul wudu lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala, nawaitu shomat lillahi ta'ala, nawaitul lillahi ta'ala. Ridhonya Allah, ridho Allah. Kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, pasti akan dirahmati juga. Pasti kita akan ditolong, pasti akan dilindungi, pasti akan dikasihi, pasti akan diselamatkan, pasti akan diberi ketenangan dan kebahagiaan kalau sudah diridhoi oleh Allah. Jadi kalau sudah kita diridhoi Allah itu wes segala bentuk-bentuk kebaikan baik secara fisik rohani itu kita enak. Jadi ini satu. Jadi tujuan hidup setiap orang-orang beriman adalah mencari ridha Allah. Kita sholat kalau tidak diridhoi Allah nggak ada guna-gunanya. Kita puasa, kita haji, kita apa saja. Baca Quran banyak kalau tidak diridhoi Allah nggak ada guna-gunanya. Ya. Jadi ini penting ini ridha Allah.
Kemudian bagaimana caranya agar seluruh aktivitas kita diridhoi oleh Allah? Maka langkah yang kedua, setiap orang beriman harus paham tentang tugas hidupnya. Nah ini. Apa Pak? Tugas hidup orang beriman ini apa? Hah? Nah ini tadi tujuan hidup. Tujuan hidup itu, tujuan hidup adalah ridho Allah. Ridho Allah. Sementara ya, tugas hidup adalah tugas hidup. Tugas hidup adalah beribadah. Beribadah. Surat Az-Zariyat wa ma khalaq ayat 6 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku kata Allah menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali saya beri tugas agar beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai ada aktivitas kita dalam 24 jam itu Pak tidak bernilai ibadah. Rugi sekali. Jadi misalnya kalau kita bertanya, kenapa kita makan? Ya Bapak Iman jawabannya. Kenapa kita makan? Ya itu gitu. Jangan. Kalau kita makan karena lapar, salah. Kenapa kita tidur? Ya karena ngantuk. Kenapa kita minum? Karena nggak begitu. Beribadah. Karena semuanya orang-orang beriman itu Allah menciptakan kita ini ingin kita disuruh beribadah. Maka jangan sampai ada aktivitas yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah. Rugi sekali Pak hidup yang hanya sekali ini. Umurnya panjang sampai 70 tahun tapi tidak ada nilainya hidupnya karena semua pekerjaannya tidak bernilai ibadah, sia-sia. Nah, karena nggak ngerti tugas hidup. Jadi ibadah. Tugas kita itu ibadah. Ibadah. Sekarang kita akan apa? Nah, nomor satu, apa pengertian ibadah? Ya. Apa makna? Ya. Apa makna dan definisi? Definisi itu pengertian, definisi ibadah. Nah ini penting, mudah-mudahan ya. Terus yang kedua, kenapa kita mesti beribadah? Kenapa kita mesti beribadah? Mesti beribadah. Yang ketiga, bagaimana cara beribadah yang benar? Nah ini, bagaimana cara ibadah yang benar? Di tugas hidup manusia itu hanyalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita juga di dalam surat Al-Fatihah kita kata, Iyyaka na'budu. Apa artinya Pak Win? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu, nggak ada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini sumpah ini Pak. Jadi kalau kita sholat itu ngomong dengan Allah itu bernilai sumpah. Berjanji kita kepada Allah. Ya. Jangan sampai janji kita tidak ditepati. Saya hanya kepadamu akan beribadah. Tapi ternyata setelah keluar dari sholat menyembah yang lain. Nah, jadi ibadah. Ini kita sini. Ibadah itu secara bahasa berasal dari kata abadah. Abadah ya'budu. Ini bentuknya ya'budu. Terus bentuk ketiga ibadah. Ibadatun ya. Abadah ini artinya pertama taat, patuh, tunduk, pasrah, menyembah,
memuji dan memohon. Maka kita iyyaka na'budu wa iyyaka, nah itu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami senantiasa tumpuan harapanku ya Allah, hanya kepadamu karena engkau yang menentukan segalanya. Nah, jadi ini secara makna bahasa itu ibadah itu artinya taat. Taat. Ibadah juga artinya tunduk. Makanya kalau kita sholat itu kita membungkuk kayak gini. Simbol apa nih? Ya gini. Kalau kita kayak gini. Ini melambangkan apa ini? Melambangkan kepatuhan, patuh, tunduk, taat. Wes kalau sudah Allah yang nyuruh nggak bantah. Mulai dari ketua RT sampai presiden, ayo cium tanah, cium tanah, cium tanah. Ya. Coba bagaimana andaikan kita Pak RT kita, ayo sujud kamu cium tanah, kira-kira mau melawan kita? Melawan Pak Imannya? Atau Pak Hansip, ayo cium tanah, nggak cium tanah tak pukul, melawan kita. Karena kamu manusia. Tapi ketika Allah yang nyuruh, ayo cium tanah, ayo sujud kamu ke tanah. Nggak ada yang membantah. Seluruh raja yang ada di dunia ini sujud semua. Nah itu makanya ibadah itu artinya tunduk, patuh, taat, pasrah. Pasrah kepada siapa? Allah. Ya. Taat kepada siapa? Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita disuruh taat, disuruh patuh, disuruh tunduk, nggak kita lakukan, itu namanya membangkang. Membangkang itu bahasa Qurannya kafaro, kafir. Ya, kafir. Jadi orang membangkang itu nggak mau tunduk, nggak mau diatur, ya. Pokoknya ya sakarapnya sendiri. Dia tidak sadar bahwa dia datang itu ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Oksigennya Allah, airnya Allah, berasnya Allah, ikannya Allah, semuanya milik Allah. Disuruh patuh, suruh tunduk kok membangkang. Kafir namanya, orang membangkang itu kafir. Gak mau diatur oleh Allah. Dan isinya dunia ini Pak, isinya dunia ini manusia itu lebih banyak yang membangkang, yang kafir daripada yang beriman kepada Allah. Dikit. Kadang-kadang ngaku Islam juga nggak sholat kok. Banyak ya Pak ya. Padahal kata Nabi, al-farku bainal mu'mini wal kufri as-sholah. Perbedaan antara orang kafir dengan orang beriman itu sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, kata Nabi, faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, naik keturun sama kelalen itu ya enggak sengaja. Meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, dan itu merupakan dosa paling besar, faqad kafara jihara. Benar-benar dia telah kafir dengan nyata. Jadi orang-orang tidak sholat sekian itu sebetulnya kafir. Cuman kalau dibilangin kafir marah, padahal kafir temenan. Ya. Tapi nggak perlu juga kita, si kafir karena nggak sholat, nggak boleh juga kayak gitu ya. Ya kita nasihati. Tapi menurut Allah ya kafir. Menurut Rasulullah kafir. Kafir itu apa tadi artinya? Nggak mau diatur, membangkang. Coba kita kepada orang tua aja kalau kita nggak diatur apa diapakan kita Pak dengan orang tua kita? Kalau nggak diatur. Kita punya guru, nggak mau diatur sama gurunya. Oh, ini Allah yang menciptakan kita, memfasilitasi kita. Kok disuruh beribadah, kok nggak mau? Nemen kita ini. Nah, itu jadi, lihat sini. Ibadah ini, ibadah secara bahasa. Ini, ibadah secara bahasa itu taat, patuh, tunduk, pasrah, menyembah, apa ini tadi? Apa ini? Memuja. Makalah kita subhanallah, 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 alhamdulillah, dipuja Allah itu. Karena Allah itu tidak ada kekurangannya, yang banyak kekurangan kita. Dan kalau kita puji Allah bukan berarti Allah itu tambah besar, tambah gini, itu pahalanya kembali ke diri kita sendiri. Ini makna secara bahasa ibadah tunduk patuh, menyembah. Ya, menyembah ya, ada. Nah, menyembah di sini. Mana? Oh ya ini menyembah. Yang menyembah itu artinya menyembah ya. Menyembah itu artinya tunduk patuh taat. Seperti kita katakan ini. Ini simbol pasrah. Allah, kalau kita sudah berhadapan, Allah, ya Allah, Engkau maha besar. Aku artinya kecil, aku ya Allah. Wes aku pasrah kepadamu, terserah Engkau ya Allah, gitu nih, menyembah namanya, menyembah.
Angkat tangan itu simbol daripada penyerahan menyembah. Ini. Nah, kemudian makna ibadah secara ajaran Islam. Nah, ya, ibadah menurut ajaran Islam. Ini tadi menurut bahasa, Pak. Ini tadi menurut bahasa. Ibadah menurut ajaran Islam ialah menerapkan semua aturan Allah, dalam aktivitas atau kegiatan aktivitas sehari-hari dengan mengharap, balik lagi, dengan mengharap ridho Allah. Nah, ridho Allah. Ini pengertiannya, saya bahas panjangnya. Secara simpel tadi ibadah itu artinya tunduk, patuh, pasrah, taat, menyembah, memohon, ya. Itu secara singkatnya saya bahasa. Pengertian panjangnya menurut ajaran Islam ini. Apa itu ibadah? Ibadah ialah menerapkan, ya, bukan menurut. Menerapkan. Ya. Ibadah menurut ajaran, ibadah ya menurut, betul ya. Ibadah menurut ajaran Islam ialah menerapkan semua aturan Allah. Aturan Allah itu cuma dua, Pak Win. Perintah dan larangan. Tapi banyak. Perintahnya banyak terjadi. Menerapkan semua aturan Allah dalam aktivitas sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari itu apa? Aktivitas sehari-hari apa? Makan. Ada aturan Allah nggak, Pak Win? Dalam urusan makan ada nggak aturan Allah? Ada. Dalam urusan tidur ada aturan Allah? Minum ada aturan Allah? Apa yang tidak ada aturan Allah? Masuk rumah ada aturan Allah? Keluar rumah ada aturan Allah? Masuk kamar mandi ada aturan Allah? Keluar kamar mandi ada aturan Allah? Nikah, kumpul sama istri ada semua. Ada aturan Allah. Ketika aturan Allah dalam kita melaksanakan aktivitas sehari-hari itu diterapkan itu, maka seluruh pekerjaan kita bernilai ibadah, Pak Iman. Kalau tidak, misalnya kita makan, contohnya kita makan tidak baca bismillah, ini berarti aturan Allah tidak diterapkan. Makan sambil berdiri, padahal aturan Allah itu kalau kita makan disuruh duduk. Loh, kita makan kok berdiri, maka tidak bernilai ibadah. Kenapa? Melanggar, tidak taat, tidak menerapkan aturan Allah dalam hal makan. Ya. Peraturan semuanya kita disampaikan oleh Rasulullah. Oh, Rasul itu cuma menyempurnakan, sudah ada semenjak Nabi Adam itu kan sudah membawa syariat, cuman belum sempurna, nanti sempurna. Nabi itu, Islam itu tidak dikenal bukan zamanan Nabi. Islam itu semenjak Nabi Adam itu yang dibawa Islam semua itu. Agak populer Islam itu di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu hanya menyempurnakan. 25 Nabi dan Rasul itu semuanya ajaran Islam semua yang dibawa itu. Cuman ya bertahap. Nanti sempurnanya itu di zaman Nabi. Nah, itu aturan. Syariat itu kan namanya aturan Allah. Aturan Allah itu mulai dari Nabi sampai cuma dua. Ada perintah, ada larangan. Cuma dua. Dalam urusan makan, ada perintah Allah nggak ada urusan makan? Ada. Apa perintahnya dalam urusan makan? Perintahnya Allah dalam urusan makan apa, Pak Win? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, itulah perintah Allah. Manusia, kalau kamu mau makan, harus kamu selektif. Makanlah yang baik dan yang halal. Kalau haram jangan, kalau tidak baik jangan dimakan, itu loh. Yang dilanggar.
Dilanggar akhirnya kita yang kena getahnya. Ya. Makan dan minum, tapi ada lagi kata Nabi, kalau kamu makan, perutmu dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Kita kadang-kadang makan sampai di sini. Makanya kita kena kolesterol, kena kencing manis segala. Salah sendiri. Kenapa? Aturan Allah tidak diterapkan. Nah, jadi kalau melanggar aturan Allah dalam urusan maka tidur kita, ibadah kita, tidak bernilai ibadah. Artinya hanya ya kayak keduniaan saja. Apa yang membedakan mandi biasa dengan mandi yang berpahala? Mandi janabat itu berpahala ya Pak Win ya? Mandi janabat berpahala. Kenapa berpahala? Ya karena diperintah oleh Allah. Diperintah mandi janabat. Iya. Mandi biasa karena ongkos kita mandi itu ya enggak bernilai ibadah itu kayak gini ya. Cuman menjadi adat saja. Satu, seluruh pekerjaan orang-orang beriman, kita ini sudah punya modal Pak, kita sudah beriman. Semua pekerjaan orang-orang beriman, kalau niatnya dia melakukan pekerjaan itu karena mencari ridho Allah, kemudian diawali dengan basmalah, kemudian aturan-aturan dalam perbuatan itu mengikuti petunjuk Allah, semuanya bernilai ibadah Pak Win. Nggak ada tidak bernilai ibadah. Apa? Berpakaian, ada aturan Allah nggak dalam berpakaian? Apa Pak Sadik? Aturan Allah dalam berpakaian. Baik laki-laki yang perempuan. Suruh tutup aurat. Nah misalnya kalau kita laki-laki berjalan dari gang sana sampai sana, pahanya kelihatan. Dosa apa enggak? Pahanya kelihatan, nggak tutup auratnya. Dosa enggak? Dosa orang melanggar. Auratnya laki-laki itu Pak, kalau di luar, kalau ini kan dari sini, dibawanya lutut sini, sampai di sini. Nah, jadi kalau kita misalnya di sini, ya kalau main sepak bola kelihatan, ya dosa terus kita. Amal-amal ibadahnya yang lain nanti kalau bisa habis itu gara-gara kita, karena tidak tutup aurat. Kalau perempuan itu seluruh tubuhnya. Nah, kalau istri kita dibiarkan tidak tutup aurat, suaminya juga ikut berdosa. Punya anak perempuan dibiarkan tidak tutup aurat, bapaknya juga ikut berdosa. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah. Paham ya? Jelas ya? Saya ulangi. Apa itu ibadah? Menurut dari Islam, ibadah itu menerapkan. Menerapkan itu artinya apa sih? Menerapkan. Ya melaksanakan. Menerapkan itu melaksanakan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, makan, minum, bekerja, keluar rumah, naik kendaraan, tidur, tidak ada yang tidak ada aturan Allah. Dan itu lahan ibadah Pak. Nah, apalagi kalau setiap kita lakukan membaca basmalah terus berdoa lagi, semuanya bernilai ibadah. Yang membedakan itu ibadah itu pakai niatnya karena mencari ridho Allah, kemudian baca basmalah, syukur-syukur dengan doa, kemudian yang kita lakukan itu mengikuti aturan-aturan bernilai ibadah Pak Sadi. Tidak ada tidak bernilai ibadah karena kita ini beriman, punya modal iman Pak ibadah kita itu tidak disia-siakan oleh Allah. Jangankan berjalan ke masjid, masuk kamar mandi lah urusan kotoran dengan najis. Kalau benar caranya itu juga berpahala. Masuk kamar mandi gimana cara yang diajarkan Nabi? Kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kaki kiri ya Pak Walolo ya. Bukan kaki kanan dulu. Kalau keluar, ya keluar. Kenapa kok begitu? Ya tuntunannya begitu. Dan kalau kanan dan kiri bareng loncat kayak gini malah jatuh nanti. Itu masuk itu ya. Itu masuk akal. Tapi kalau ada orang masuk kamar mandi kanan yang dulu, kiri belakang, ia melanggar, nggak sesuai dengan aturan, nggak menerapkan loh. Menerapkan aturan Allah dalam semua aktivitas, dalam semua kegiatan. Kita banyak bangun tidur,
Ya, kemudian mandi, sarapan pagi, mempersiapkan mau berangkat, sudah berangkat, keluar rumah, di dalam perjalanan, sampai di tempat pekerjaan, sampai kembali ke rumah itu lahan-lahan amal ibadah semua. Pasti ada aturan Allah di situ. Berbicara, ada aturan Allah nggak berbicara? Nah, apa aturan Allah kalau kita berbicara? Kata Allah, kalau kamu mengaku dirimu orang-orang beriman, kalau kamu berbicara, ucapkan perkataan yang baik. Berarti kalau jelek jangan. Perkataan jelek itu koyok misu. Kan banyak pak orang yang ngomong itu misu. Apalagi udah kecil. Misu, berbohong, ngutuk orang. Ya kan banyak kan ngutuk orang jojo. Ketika kon urip, muka-muka mati kon ditabrak mobil kan mah. Nggak boleh kita gitu. Melaknat itu nggak boleh. Nah itu berdosa. Tidak boleh menyinggung orang lain. Apa? Tidak boleh menyinggung, ya betul. Tidak boleh menyinggung orang lain. Tidak boleh melukai perasaan, itu ngomong. Apa kata Nabi? Kalau kamu ngaku dirimu beriman, kalau kamu berbicara yang baiklah. Jangan menyinggung, jangan melukai perasaan orang, apalagi ngata-ngatain orang. Kalau tidak bisa ngomong baik, kata Nabi, menengok. Lah, nah itulah, itu aja. Tapi sering kita langgar Pak Lolo. Waduh ya kita ya. Apalagi kalau kita disakiti sama orang itu sering kita ya jelek kita melaknatin ya. Nah ini saya ulangi, ibadah itu ialah menerapkan semua aturan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tidak ada yang dicari kecuali mengharap ridho Allah. Kalau ini nanti melenceng, menerapkan aturan Allah tapi tujuannya bukan karena Allah, ingin mendapat pujian dari orang lain, ya nggak dapat pahala, bukan ibadah. Contoh, saya bersedekah, wow, langsung saya tarik uang 100.000, saya gambar Pak Harto ya, bukan gambar Pak Harto, gambar Bung Karno ya. Wah, mumpun banyak orang saya melihat ini, saya ini, biar orang lain mengatakan Pak Hayi itu orang dermawan. Nah, itu menerapkan aturan Allah, dia bersedekah tapi niatnya bukan karena Allah, nggak dapat pahala. Salah. Ada nggak kira-kira mungkin nggak orang itu beramal itu tujuannya bukan karena Allah? Mungkin nggak? Ke masjid bukan karena Allah, bersedekah bukan karena Allah, nolong orang bukan, bisa saja. Yang tahu cuma dirinya sendiri dengan Allah. Nah, jadi sini menerapkan semua aturan Allah di dalam kehidupan sehari-hari, apapun kegiatan kita terapkan aturan Allah. Dan kita sudah tahu itu, cuman kita ini kadang-kadang ya sering apa ya? kurang mampu menerapkan. Nah, kadang-kadang orang itu ya apa berbicara pada orang lain, terus akhirnya diomong-omongkan. Terus kita ini jangan pikir dulu kalau memang niat itu baik, jangan diomongkan tapi hati-hati. Kalau kita habis berbuat amal baik, kita cerita kepada orang lain, tapi niat kita supaya orang lain berbuat sama dengan kita dapat berpahala. Contohnya kayak gini, Pak Win, masjid kita itu butuh uluran tangannya orang-orang Islam. Ini kemarin kubahnya rusak ini. Ini kalau hujan bocor semua ini. Ini kalau ngambil uangnya masjid jelas gak bisa ya, uangnya masjid cuma ada berapa. Maka bagaimana kalau kita urunan? Ya, nah misalnya Pak Sodik saya ajak, Pak Sodik kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki, saya bisa berimpak di masjid ini 500.000 umpamanya. Barangkali Pak Sodik bisa di atasnya. Nah kan itu kan ini tujuannya untuk ngajak. Tapi kalau Pak Sodik, orang nggak tanya, Pak Sodik kemarin saya nyumbang untuk perbaikan sebuah masjid itu 1,5 juta. Nah, itu apa kira-kira niatnya kok cerita kayak gitu kalau gitu ya? Pamer. Pamer itu namanya riya. Orang riya itu mendua, ingin dapat pahala dari Allah, ingin dapat pujian sanjungan dari orang lain. Makanya riya itu termasuk syirik kecil. Tapi nek kerap dilakukan lama-lama jadi syirik besar. Hati-hati. Ya itu Pak Man. Ya. Maka kata Nabi, kalau kamu bersedekah, kamu sembunyikan, kamu nampakkan itu baik. Tapi kalau kamu sembunyikan itu lebih baik. Karena itu tadi khawatir. Tangan kanan yang memberi,
Kalau bisa jangan sampai tangan kiri ketahui, saking ikhlasnya sunya. Ya. Termasuk juga Pak Iman, kalau kita habis nolong orang karena mangkel sama dia terus diundat Pak. Ini sering juga. Mungkin orang itu pernah pinjam duit sama kita, mungkin dulu dalam keadaan kepepet pernah kita bantu. Karena kita mangkel sama dia, sampean dulu jangan kayak gitu. Kalau sampean waktu sakit gak tahu utangin, wes mate sampean itu loh. Waduh, dihapus palanya oleh Allah. Tapi ada nggak orang kayak gini nih? Sering, itu setan. Hati-hati. Nah, jadi ini ya. Jadi gampang. Apa itu ibadah menurut ajaran Islam? Ibadah itu ialah menerapkan semua aturan Allah dalam kehidupan kita. Semua aturan Allah itu kan dua. Ada perintah, ada larangan. Nek diperintahkan kerjakan, nek dilarang hindari. Kalau dicampur-campur Pak Widodo, kadang juga orang gitu ya. Larangan Allah dilakoni, dilanggar, perintah Allah dilakoni. Ada juga. Nek wayai sholat ikut sholat, wayai poso ikut sholat, ada kesempatan nyolong, kerusik, mau juga. Ini tambah rusak kalau kayak gini. Kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar salah. Tambah rusak imanmu kalau seperti itu. Nah itu Pak ya. Jadi menerapkan aturan Allah dalam kehidupan. Aturan Allah itu ada larangan, ada perintah. Kemudian perintah itu dibagi dua, Pak Roto, dibagi dua. Ada perintah yang tegas, perintah yang keras itu namanya wajib, nggak dilakoni berdosa. Perintah yang lembut namanya sunnah. Perintah juga. Seperti ke puasa Senin Kamis, ya sunnah. Berwudu dari rumah baru berangkat ke masjid, jangan wudu di masjid, itu sunnah. Tapi kalau terpaksa nggak sempat, udah bisa juga ya. Jadi perintah Allah itu yang keras, perintah keras namanya wajib. Kalau tidak dilakukan jelas berdosa dan ancamannya masuk neraka. Perintah yang lunak namanya sunnah. Sunnah itu nek dilakoni dapat pahala, kalau tidak dilakoni ya rugi, nggak dapat pahala. Seperti sholat sunat qobliyah ba'diyah itu ya. Nah, larangan Allah juga ada dua. Larangan yang keras namanya haram, kalau kita melakukan haram itu berdosa dan ancamannya neraka. Larangan yang lunak itu namanya makruh. Contoh, berwudu sambil ngomong. Esa wudunya, cuman pahalanya tekor. Ya. Masuk masjid, langsung duduk, nggak sholat tahiyat masjid dulu. Makruh itu. Tidak dosa makruh. Nah, kalau makruh itu berarti tekor pahalanya. Mau diberi pahala kok nggak dapat pahala karena tidak melakukan. Jadi itu ya. Jadi aturan Allah itu ada yang larangan, ada yang perintah. Kemudian yang perintah itu dibagi dua, ada perintah yang keras namanya haram, perintah yang keras namanya wajib, perintah yang lunak namanya sunnah. Larangan yang keras namanya haram, larangan yang lunak namanya makruh. Nah, itu jelas. Tapi semuanya aturan Allah. Ada orang kayak gini para tuh, Allah sunnah kok. Pak sholat taraweh, wala sunnah kok. Dilakonnya dapat pahala, nggak dilakonnya nggak apa-apa. Itu namanya ini sombong. Nabi saja sampai bengkak kakinya sholat kok jamin masuk surga, kok kita nggak ada jamin masuk surga, kok nggak mau sholat taraweh? Ya apa ya? Ada Pak orang kayak gitu, ngeremehkan. Nah, oke. Ini ya, oke. Paham ya? Baru nomor 1 saya silakan. Sekarang kita pindah ke sini. Kenapa kita mesti beribadah? Nah, ini tadi sudah nggak? Apa itu ibadah? Kenapa kita harus beribadah? Gimana kira-kira Pak Win? Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berzakat, bersedekah, baca Quran, berzikir, berdoa, sholat, sebagainya? Kenapa mesti itu kita lakukan? Hah? Nah, ya bisa juga. Karena diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah jangan, karena Allah suruh kita sholat, suruh kita puasa, suruh kita zakat, suruh kita diperintah ya gitu tujuannya. Kalau tidak berarti kita membangkang lagi, kafir lagi kita ini. Kalau tidak beribadah berarti kita kafir. Kafir itu berarti melawan Allah. Mokong kita menentang Allah. Itu jawaban pertama. Kenapa kita beribadah? Karena diperintah. Makanya kalau ada orang mengerjakan ibadah tapi tidak ada perintahnya, nggak diterima.
Misalnya orang pelaku-pelaku bid'ah itu loh Pak, tidak disuruh begini, tapi dikemas katanya beribadah, padahal tidak ada tuntunan, nggak diterima. Berarti lebih pintar daripada Rasul. Rasul nggak ngajarkan kok dilakoni. Nah, jadi yang diperintah saja, yang diperintah kita. Kenapa kita beribadah? Karena kita diperintah oleh Allah. Umpamanya nggak diperintah, jangan. Terus yang kedua Pak Win rasanya, kenapa kita beribadah? Karena kita pasti mati. Kita pasti Nah, memangnya kenapa kalau kita pasti mati? Orang yang mati itu harus membawa bekal. Sanggup Pak. Kalau kita mati, duit nggak bisa Pak dibawa mati, nggak laku di sana. Mobil, rumah, anak, istri nggak bisa. Yang dibawa mati sebagai bekal itu ya amal ibadah itu tadi itu. Ya pahalanya orang sholat, pahalanya orang sedekah, pahalanya puasa, pahalanya doa, pahalanya baca Quran, pahalanya berzikir, pahalanya membantu orang dengan pikiran tenang. Ya itu ibadah semua itu. Itu nanti balasannya di sana itu surga. Kalau kita beribadah itu balasannya surga. Orang yang tidak beribadah nanti di hadapan Allah akan menyesal minta dikembalikan. Dia tidak punya bekal. Jadi kita beribadah itu sebagai bekal untuk menuju Allah. Mau ke Jakarta saja kalau nggak punya bekal, ya bisa jadi bambang di Jakarta. Apalagi mau ke akhirat, bekalnya gini. Yang kedua. Yang ketiga. Alasan yang ketiga. Kenapa kita beribadah? Ibadah itu sebagai bukti rasa syukur kita terhadap Allah atas segala karunia, atas segala nikmatnya, atas segalanya semua Allah yang punya. Udaranya Allah kita isap. Semenjak lahir sampai sekarang nggak pernah berhenti. Kita oksigen itu Pak ya. 5 menit, enggak usah 5 menit, 1 menit saja nggak dapat oksigen, mati nggak kita? Airnya Allah semenjak kita lahir, berapa drum kira-kira? Bisa ngitung Pak Lolo. Berasnya Allah, ikannya Allah, sayurnya Allah, buah-buahannya Allah. Terus kita nggak beribadah, mana rasa terima kasihmu kepada Allah? Terima kasih kepada Allah itu bahasa Qurannya syukur. Jadi kita beribadah kepada Allah, alasan ketiga, sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah atas segalanya ini milik Allah kita manfaatkan. Yang terakhir, kenapa kita beribadah? Alasan keempat, kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita butuh. Betul Pak, kita butuh kepada Allah ya. Kalau ada orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, ya nggak usah beribadah. Tapi ada nggak kira-kira orang tidak butuh kepada Allah? Melalui kegiatan ibadah itu, segala hajat, segala keperluan, segala keinginan, segala kebutuhan kita mohon kepada Allah. Contohnya kalau kita sholat itu, duduk antara dua rukuk ya. Allahu Akbar. Tidur ya. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Minta 8 Pak Win. Kita dalam sholat itu minta 8 perkara urusan dunia dan akhirat, mulai selamat sampai seterusnya. Nah. Dan kalau kita minta dalam keadaan beribadah, pasti Allah mengabulkan doa-doa kita itu. Maka kita beribadah itu kalau sholat itu yang selalu dengan doa itu menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Di dalam sholat kita berdoa, setelah sholat kita berdoa. Itu menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kalau ada orang sudah merasa nggak butuh ya udah nggak usah sholat. Tapi orang tidak sholat cuma lagi sombong. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini nanti dilanjutkan minggu depan. Bagaimana cara beribadah yang baik dan benar itu nanti dilanjutkan ini. Silakan. Sholat sunnah akhir masjid dengan sholat sunnah Qabliyah? Iya. Bagaimana? Begini. Makanya kita seandainya bisa itu kita jangan melambatkan diri ke masjid. Setelah kita berwudu itu ada sholat sunat wudu namanya 2 rakaat ya. Seandainya kita lakukan luar biasa itu pahalanya Pak. Kita datang ke masjid, sebelum duduk kata Nabi, jangan kamu duduk sebelum sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Haknya masjid itu. Ya. Biasanya banyak orang langsung nyelonong kayak gitu ya. Nah, di sisi lain sudah mepet waktunya, kita belum sholat qabliyah. Ya kan? Seperti ini, sholat isya baru datang. Ya, kan setiap sholat itu kan ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka caranya, nek waktunya mepet kawin, misalnya sampai mau sholat tahiyat masjid, kan berjaya. Juga mau sholat qabliyah, kalau mau dikerjakan keduanya ketinggalan di qomat sama imamnya ya. Maka caranya boleh digabung niatnya.
Gini, saya niat sholat tahiyat masjid sekaligus qobliyah duhur misalnya, karena Allah dapat dua-duanya. Pahala tahiyat masjidnya dapat, qobliyahnya 2, jadi ini akan 2, boleh. Ya, suratnya cuma 2 rakaat, tapi pahalanya dapat 2. Dapat pahala tahiyat masjidnya, dapat juga pahala qobliyahnya tadi. Gitu Pak caranya. Ya, saya menemukan ini jawaban ini ada tanya jawab melalui siapa itu yang pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat itu, di Cirebon itu ya. Kiai siapa itu yang dari Blitar itu loh, Pak Kiai dari Blitar itu. Dibukakan ini, bisa dibuka di kitab ini. Boleh. Tapi itu nek waktunya mepet. Tapi kalau waktunya masih longgar, enaknya dikerjakan sendiri. Tahiyat sendiri, qobliyah sendiri, tapi mepet. Daripada kehilangan, kan mendingan digabung boleh. Jadi koyok mirip koyok sholat apa itu nek kita bepergian itu ya. Jamak kosor ya, jadi jamak gitu loh Pak. Nek waktunya mepet Pak ya. Dia itu kata di rumah sholatnya waktu di enggak, semua sholat sunat ini tuntunannya, semua sholat sunat Pak Imam itu lebih bagus dikerjakan di rumah daripada di masjid. Ada yang mempraktekkan di sini dulu ya, sudah almarhum Bapak Imam Zuhdi kuyo. Jarang biasa sholat sunat di sini. Jadi biasa kalau habis ini berdoa sedikit di rumah ya. Karena kata Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu kayak kuburan. Apa maksudnya rumah kayak kuburan? Ini anak rumah nggak pernah ditempati sholat, nggak ditempati baca Quran, maka itu kayak kuburan, tempatnya setan itu. Maka sisihkan juga rumahmu. Di masjid kamu kerjakan sholat yang padu, di rumahmu kamu kerjakan sholat sunat itu Pak Win. Cuman persoalannya kalau kita agak sholat sampai di rumah biasanya radionya anak-anak, TV-nya genewe, kadang-kadang ada tamu makanya. Daripada begitu mendingan dikerjakan di masjid sisan gitu lah ya, biar nggak ribet. Tapi keutamaannya kalau Pak Win mau di rumah yang paling abdol. Supaya rumah kita tidak jadi sarang setan itu yang disuruh nih kayak gitu. Jelas ya? Oh di masjid itu nggak bisa. Kalau tahiyat masjid harus di masjid. Kalau qobliyah ba'diyah itu boleh di rumah. Cukup ya Pak ya? Nah, baik. Terima kasih atas kebersamaan dan pertanyaan dari Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini tentang makna ibadah tadi dan tujuan ibadah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih kurang 1 nomor, bagaimana cara beribadah yang benar dan yang baik. Insya Allah nanti akan kita kupas tuntas sampai selesai pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat ya. Silakan. Wudu. Makruh ya, makruh. Ya boleh sih kalau memang penting, tapi makruh. Tapi kalau doa, itu doanya wudu, jangan ada wudu. Oh iya itu ya bagus ya. Jadi sebetulnya kalau berwudu itu semuanya ada Pak, cuma kata hati. Ketika tangan dicuci kita sapa tangan, kamu banyak bermaksiat, ya Allah. Sapu segala dosa-dosa dilakukan, makanya akan wudhu. Tapi pakai bahasa hati. Ketika berkumur, ya Allah, lesanku senantiasa ngomong yang jelek-jelek, suka bohong, suka gini, hapus dengan. Karena kata Nabi, kalau wudhunya benar, jangan ngomong. Itu nanti seluruh anggota wudhu tergelontor semua dosa-dosanya Pak. Tapi nek ngomong ya enggak. Nah, itu jeleknya kayak kita wudhu sampai ngomong itu. Maka dikondisikan hati itu ya. Membasuh kuping, ya Allah aku suka nguping hal-hal yang enggak, tolong bersihkan kuping saya ya Allah. Mata dicuci, ya Allah mata aku suka jelalatan, suka ngintip ya Allah. Itu ada semua Pak. Itu akan terjadi kalau kita fokus. Tapi kalau ngomong hilang semua itu pahalanya. Makanya nek wudu jangan ngomong. Asal wudunya tapi pahalanya tekor Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, memang kita dibatasi dengan waktu. Walaupun yang akan bahas tadi 3 tentang makna dan pengertian ibadah sudah saya jelaskan. Kemudian tujuan ibadah, kenapa kita beribadah, kita sudah jelaskan. Tinggal 1, bagaimana cara beribadah yang benar dan baik. Insya Allah akan kita kupas nanti pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, agar kita bisa senantiasa mengikuti kajian-kajian seperti ini. Karena hanya dengan rajin mengikuti pengajian, insya Allah ibadah kita akan sempurna. Seluruh ibadah itu butuh ilmu ya. Kalau orang beribadah tanpa ilmu, dikhawatirkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena keliru mengerjakannya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandaikan kita semua terutama di dalam kegiatan ibadah sehari-hari agar semua ibadah yang kita laksanakan dipersembahkan kepada Allah senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.